Baru 2 minggu, tapi namanya sudah heboh di mana-mana. Marcella Santoso, pengacara 1 juta masalah jadi tersangka. Kasus pertama langsung berat, Marcella terseret suap 60 miliar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3 perusahaan besar bebas dari vonis korupsi. Gila ya, belum sempat klarifikasi, 3 hari kemudian tersangka lagi. Kali ini Marcella diduga jadi otak di balik demo bayaran seminar settingan, bahkan bayar media buat jelek-jelekin Kejaksaan Agung, ratusan juta digelontorkan salah satu direktur berita supaya berita-berita hoax kejagung tayang. Kacau memang. Jangan lupa, Marcella ini bukan nama baru di dunia orang bermasalah. Dia pengacaranya, Rafael Alun, Harvey Mois, sampai anak buah Ferdy Sambo. Pertanyaannya, masih pantaskah Marcella Santoso dipanggil advokat? Atau sudah waktunya Marcella masuk jeruji besi hukum karena nggak pernah bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ Night General. Sudah berapa kali saya bilang bahwa demo-demo, tagar-tagar, ajakan-ajakan, teriakan-teriakan itu berasal dari para buzzer. Dan buzzer-buzzer ini, saya sering bilang, mereka dibiayai oleh bohir-bohir. Oleh siapa? Oligarki-oligarki. Orang-orang, pengusaha-pengusaha, koruptor-koruptor. Yang berkuasa, menguasai sebuah usaha. Mereka tidak mau miskin, tidak mau diganjal, tidak mau dipersempit ladang usahanya, sehingga mereka membayar buzzer-buzzer untuk menyembunyikan diri mereka dari kejaran pihak berwenang. Kemarin itu teriakan-teriakan Indonesia gelap, yuk kabur aja dulu, kita revolusi, ada RUU TNI ini bahaya nih buat kita. Begini begitu, bla bla bla. Mungkin termasuk juga kasus ijazah palsu ini. Jadi para koruptor ya, yang sudah mulai deg-degan karena sudah terendus kejahatannya, mereka langsung nggak tanggung-tanggung keluarkan duit untuk membayar para buzzer. Ini buzzer ini memang disengaja membuat gaduh supaya tidak ada yang ngeh bahwa ada orang yang sudah merampok negeri ini. Mereka akan cari orang-orang yang kalau disentil sedikit udah jadi rame. Makanya siapa yang bikin rame? Tokoh siapa yang diisukan dan bikin rame? Jokowi, Gibran. Itu yang mereka goreng-goreng itu. Yang nggak ada diada-adakan. Emang brengsek ini. Ya, bohir-bohir ini. Kurang ajar. Dan salah satu bohirnya sudah ngaku. Mereka membayar pada buzzer. Salah satu buzzer yang satu orang punya 800 akun juga sudah ngaku, sudah ketangkep. Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak 864.500.000 rupiah. Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5 yang berjumlah sekitar 150 orang buzzer. Kemudian merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif. Dan mereka jumlahnya bukan 1, 2, bukan banyak. Untuk apa? Membuat gaduh. Jadi kalau Indonesia ini udah gaduh, orang jadi tidak terfokus untuk
hal-hal yang merugikan negara. Yang paling cepat berita bikin gaduh apa? Ya Jokowi. Berita Pak Jokowi begini begitu. Bahkan Pak Jokowi alergi aja dibesar-besarkan sama mereka ini. Mereka membuat gaduh, membuat berita-berita bohong. Pak Jokowi katanya kena azab lah. Ini efek mubahalah lah. Ini doa dari rakyat yang sudah disengsarakan lah. Siapa yang komen-komen di akun-akun laknatullah ini? Yang membesar-besarkan alergi Pak Jokowi ini? Seolah-olah ini azab lah apalah. Masa Pak Jokowi nggak boleh sakit? 10 tahun Pak Jokowi nggak pernah sakit. Giron alergi udah dibesar-besarkan. Katanya efek mubahalah, efek ini, efek itu. Emang brengsek. Buzzer-buzzer ini brengsek teman-teman. Ternyata mereka dibayar. Nanti akan ketangkap ini semua satu persatu. Setelah si Marcella ini ngomong, nanti akan ketangkap semua itu. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari dalam hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21 kasus timah, kasus CPO dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Setan lu Marcella. Bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian yang luputnya saya cek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan. Saya menyadari bahwa konten-konten itu memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya minta maaf loh kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Mewek lu sekarang. Bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Ngebop rambut lu. Karena dalam chat saya dan seperti dimasuk dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan antara saya dan rekan saya yang saya sampaikan. Oh, ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Nggak kenal gue Febri siapa. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum. Dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi dalam itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini atau pemerintahan. Tapi lo bikin gaduh bahwa hingga terdapat konten-konten ternyata baru saya ketahui banyak juga dalam penyidikan ini. Iya, saya apapun dan bagaimana ceritanya saya sampaikan permintaan maaf. Tiada maaf bagimu, terutama bagi pihak yang tersakiti dan terdampak. Nggak ada maaf, membusuk aja lo di penjara. Bahwa saya tidak pernah melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf dan saya mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan dialami oleh pihak yang terkait dan terdampak akan dipulihkan oleh doa apa lo? Doa orang-orang geblek kayak lu gak akan dijabah dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan. Dan melindungi perjalanan karir bapak-bapak ke depan perjalanan pemerintah Indonesia yang sangat saya cintai. Cinta apa lo? Lo ngelindungin koruptor. Gak usah mewek lo. Mewek gak keluar air mata. Semoga pintu maaf bisa terbuka sejauh begini. Gak ada maaf bagi lo. Udah lo. Udah aku bilangin. Gak ada maaf bagimu. Dan saya berdoa untuk terbaik ke depan. Lah. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Red. Ya, orang-orang yang sudah dia bayar siapa nih? Misalkan partai. Ya, petinggi partai dibayar nih misalkan sama si Marcella nih. Nanti petinggi partai ditangkap akan ngomong saya bayar ini. Ya, ketangkap semua, ada modar semuanya itu ya. Modar. Sementara kita YouTuber Nusantara yang sering dituduh katanya bayaran. Cair.
Kita mah santai. Karena kita bicara berdasarkan fakta. Kita selalu membela kebenaran. Dan ketika kita melakukan itu, kita melakukannya dengan riang gembira, tidak ada tekanan. Tidak perlu kita mencari-cari berita-berita bohong, ngulik-ngulik orang, memfitnah si A, si B, si C. Karena mereka dapat kontrak bayaran tinggi. Oleh si Marcella brengsek ini, ya. Dia ini udah korupsi, kemudian dia membuat Indonesia gaduh, supaya apa? Supaya dia bisa berkelit, bisa kabur. Ternyata ketangkap juga. Pas sudah ketangkap, ternyata efek dari usaha dia untuk menutup-nutupi korupsinya dia itu imbasnya luar biasa. Indonesia jadi gaduh, banyak yang demo, disangkanya orang-orang awam, Indonesia bener-bener kacau ya ekonominya, itu buktinya banyak yang demo loh. Tuh ada demo Indonesia gelap, demo revolusi itu yang sampai bakar-bakar DPRD di Malang itu. Ulahnya siapa? Marcella itu. Itu orang bayaran semua yang teriak-teriak revolusi, revolusi. Itu orang-orang bayaran Marcella semua. Marcellanya udah ngaku tuh. Enak bener dia ngaku ya. Nangis-nangis ya. Aduh sialan nih perempuan ini ya. Udah makan duit rakyat, makan uang negara. Sekarang udah tinggal nangis doang. Mohon maaf. Ternyata efeknya sangat luas. Saya tidak tahu. Gampar aja itu mukanya, pakai pancinya si Roy itu, ya digampar, diketok, gampar dulu mukanya pakai panci, pok gitu ya, ketok kepalanya duang sampai pancinya jadi ceper, biar modar sekalian itu orang. Kesel saya ya, enak bener dia sudah mencuri, kemudian menyebarkan fitnah, membayar buzzer-buzzer membuat gaduh. Kabar bertebar tanpa usul periksa, lisan tersebar, fitnah merajalela, hati pun hancur, kebenaran tenggelam, dusta bertabur. Awalnya sekadar bisik yang lirih, berputar cepat menjadi pedih, nama baik tercoreng tanpa bukti nyata, korban terdiam, luka tak terkira. Jari jemari lincah menari, sebar berita tanpa peduli, akibatnya hancur sebuah reputasi, sulit diperbaiki, penuh ilusi. Mari bersama jaga lisan dan hati, saring informasi, teliti sebelum berbagi, agar fitnah tak lagi merajai, kedamaian terwujud, hidup berseri.
bersama, jaga lisan dan hati. Saring informasi, teliti sebelum berbagi, agar fitnah tak lagi merajai. Kedamaian terwujud, hidup bersama.